الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الوابل السيف من الكلم الطيب: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهله وظلمه وعدوانه ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Al-ikhwatu al-kiram, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib. Pada pekan yang lampau kita telah menyebutkan tentang amalan-amalan, keburukan yang diperbuat sang hamba, yang dengannya dia bertobat, yang dengannya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa mengangkat derajat sang hamba dengan penyesalannya, tangisannya, penghambaannya dan kerendahan diri hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuninya, merahmatinya, masukkannya ke surga dengan sebab awalnya daripada dosa-dosanya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka sebagian orang yang bangga dengan amal ibadahnya, terus menerus berbuat ibadah sehingga dia merasa bangga, tinggi, sombong, yang akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman aradallahu bihi khairan", siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, fataha lahu babadz dzulli wal inkisar, Allah akan bukakan baginya pintu adz-dzulli, penghambaan dirinya, kehinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah inginkan bagi seorang itu kebaikan, maka Allah akan buat hamba ini senantiasa merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan dirinya. Wa dawamal laja'i ilallah, dan dia senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iftiqar ilaih, senantiasa dia merasa butuh kepada Allah. Wa ru'yati uyubi nafsi, senantiasa dia melihat, menilik, mengevaluasi aib-aib yang terdapat dalam dirinya. Wa jahliha, dia selalu melihat kebodohan dirinya. Wa zulmiha, dirinya selalu berbuat kezaliman. Wa adwaniha, dirinya selalu melanggar, melampaui batas. Wa musyahadati fadli rabbih, dan dia selalu melihat alangkah banyaknya karunia Tuhan yang dilimpahkan kepadanya. Wa ihsanihi wa rahmatih, alangkah luasnya ihsan Allah, rahmatnya. Wa judi wa birrih, kebaikannya, kedermawanannya. Wa ghinahu wa hamdih, alangkah luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, kalau kau ingin melihat seseorang itu Allah inginkan baginya baik, dia tak pernah kagum dengan amal ibadahnya. Bahkan dia selalu merasa dirinya penuh dengan kekurangan, kekhilafan, berlumuran dengan kenaifan, banyak dosa, kurang pandai bersyukur, menghantarkan dirinya kepada penghambaan dan penghinaan serendah-rendahnya di hadapan kebesaran Tuhannya. Kemudian dia selalu melihat alangkah banyaknya anugerah Allah kepadanya, nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya, rezekinya yang tak berkeputusan, yang membuat dia senantiasa kembali memuji Allah. Dengan segala limpahan nikmat tersebut mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Naam. Al-'arifu sa'irun ila Allah ta'ala baina hadain al-janahaini الجناحين. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما
famata fatahu wahidun minhuma fahuwa kattayri alladhi faqada ahada janahaihi. Fal arifu sairun ila Allah Ta'ala. Beliau memberikan istilah orang yang sedang berjalan menuju Allah dengan kata-kata al-arif. Orang-orang kita bahasa Indonesia menyebutkan ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat, makna ma'rifat adalah pengetahuan. Al-arif orang yang kenal Tuhannya. Wal-arifu orang yang kenal Tuhannya. Sairun Allah Ta'ala, dia terus berjalan menuju Tuhannya. Baina hadainil janahaini, dengan dua sayap ini, di antara dua sayap ini, di antara dua perasaan ini. Perasaan apa tadi? Perasaan banyak dosa, perasaan banyak aib, perasaan banyak celah, perasaan tak pernah sempurna mempersembahkan ibadah kepada Allah. Ini satu sayap. Sayap lainnya adalah perasaan alangkah luasnya anugerah Allah kepadanya, karunia Allah kepadanya, rahmat Allah kepadanya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Inilah dua perasaan yang harus ada. Maka setiap ahlul ma'rifat yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala harus berjalan dengan dua sayap ini. Ya. Sayap melihat kekurangan dirinya, kerendahan dirinya, kehinaan dirinya, banyaknya dosa, banyaknya aib. Sisi lainnya adalah sayap senantiasa melihat alangkah luasnya anugerah Tuhannya, ampunan Tuhannya, rahmat Tuhannya, karunia Tuhannya. Bila mana dia berjalan dengan satu saja bagian daripada sayap ini, bagaikan perumpamaan burung yang terbang dengan satu sayap, dia akan jatuh. Kalau engkau hanya berjalan dengan satu sayap saja, perasaan dirimu hina, ya banyak dosa, berlumuran daripada kenaifan diri, selalu melanggar, ya hanya sampai di sini saja, dampaknya akan muncul sifat al-qunutu min rahmatillah. Engkau akan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi, engkau binasa. Waman yaqnatu min rahmat rabbih illa ad-dhallun. Ya, siapa yang putus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Sehingga dia menganggap tak mungkin lagi Allah mengampuniku ini. Ya, dosaku terlampau banyak. Sudahlah, kepalang tanggung. Ya, sudah kepalang basah, buat saja segalanya. Karena aku pasti ahli neraka. Karena pasti aku akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya, dia putus asa daripada rahmat Allah, dan ini merupakan perkara besar. Tersesatlah dia. Ini yang jika hanya bertumpu dengan sisi yang pertama saja. Merasa diri banyak dosa, banyak celah, banyak aib. Ya, sehingga menimbulkan sifat pesimis. Bila mana dia berjalan kepada Allah dengan sayap yang lain saja, merasa rahmat Allah itu luas, karunia-Nya berlimpahan, cucuran rahmatnya terus berkesinambungan, tak pernah merasa dalam dirinya banyak masalah, banyak aib, akan melahirkan sifat apa kira-kira? Sifat ujub, bangga dengan dirinya, bangga dengan kebaikannya, sombong, karenaku, tanpaku, sebabku, yang mana semua ini akan membinasakan dirinya. Paham yang saya maksudkan? Dua sayap ini, ya, saya harus pastikan untuk paham karena kita akan jalan terus. Paham insyaallah? Paham. Tafadhal. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-arifu yasirun ila Allah baina musyahadatil minnati wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Ini ringkasannya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-arifu yasiru ila Allah, ahli ma'rifat dia berjalan menuju Allah baina musyahadatil minnah, dengan menyaksikan banyaknya limpahan-limpahan nikmat Allah atasnya, wa mutala'ati aibin nafsi wal amal, dengan senantiasa melihat, ya mengevaluasi aib-aib dirinya dan aib-aib amalannya. Ya, senantiasa merasa amalannya itu tak sempurna, dia harus perbaiki terus, dia harus perbaiki terus. Kesyukurannya tak sempurna. Ya, seluruh hidupnya jika dibaktikan untuk menyembah Allah pun tak akan pernah dapat mencukupi membalas karunia Allah yang begitu luasnya kepadanya. Bagaimana saya pernah jelaskan,
salah satu Bani Israel yang beribadah menyembah Allah selama 500 tahun dan mati dalam keadaan sujud. Ketika Allah suruh dia masuk surga dengan rahmatnya, dia protes. Mengapa dengan rahmatmu Tuhan? Mengapa bukan dengan amalanku 500 tahun loh? Kata Allah kepada malaikat, coba aku hitung. Ya, amalan semua yang dilakukan dengan nikmat mata yang kuberikan kepadanya. Hitung semuanya. Dengan satu nikmat saja, minus. Kata Allah, kalau gitu masukkan dalam neraka dia. Karena amalnya tak cukup. Subhanallah. Dia berkata, ya Rabb, masukkan aku dalam surgamu dengan rahmatmu. Kata Allah, demikianlah. Ya, penyakit orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengaji, kayak antum ini dan kayak kita semua, penyakitnya kena di sisi apa? Yang tadi, sayap yang sebelah satu tadi saya sebutkan. Ya, merasa luas rahmat Allah, merasa banyak anugerah Allah yang dicurahkan kepadanya. Dia dapat beramal, beribadah, berinfak, bersedekah, yang membuat dia melambung tinggi ke atas. Jadilah dia sebagaimana iblis. Jadilah dia sebagaimana Qarun, Fir'aun dan semacamnya. Maka orang yang ahli ma'rifat adalah orang yang berjalan menuju Allah dengan dua perasaan ini. Naam. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا dan perkataan Syekhul Islam makna qaulihi adalah merupakan penjabaran, penjelasan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengajarkan kita untuk mengucapkan sayyidul istighfar setiap pagi dan sore. Induknya istighfar, pimpinan dari segala macam zikir-zikir istighfar, di mana kita disuruh Allah mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Pengakuan terhadap rububiyah Allah. Dialah yang menciptakan kita, memelihara, mengatur, memberikan rezeki, memberikan kenikmatan dan seterusnya. Ya la ilaha illa anta. Tak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau, wahai pemilik rububiyah, wahai Rabb sang pencipta, pemelihara, pengatur. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan saya. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan aku adalah hambamu dan aku selalu terikat dengan janjiku padamu. Ala ahdika wa wa'dika masata'tu, semampuku, yaitu janji kita untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya semampu kita. Mastata'tu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah kubuat. Ini yang kita garis bawahi. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang kubuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Dia. Abu'u laka bi ni'matika alayya, Tuhan, aku mengakui segala macam nikmat yang Kau curahkan kepadaku. Satu bagian. Wa abu'u bi dzambi, dan aku pun mengakui banyaknya dosa-dosaku. Ini dua bagian kedua. Faghfirli, ampunilah aku, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidaklah mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau semata. Fajama'a fi qawlihi, maka di sini Nabi menggabungkan dalam perkataannya abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, aku mengakui nikmatmu kepadaku, aku pun mengakui dosa-dosaku. Baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amal, antara banyaknya seorang hamba melihat nikmat Allah yang dicurahkan kepadanya dan senantiasa melihat celah dirinya, aib dirinya dalam beramal. Ya, inilah inti daripada sayyidul istighfar yang berkaitan dengan perkataan Syekhul Islam. Kita hamba bercucuran nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita setiap saat.
kebaikan daripada Allah turun setiap saat, menjaga kita, melihara kita dari segala macam mara bahaya, penyakit, bencana, dari syahwat yang membinasakan, dari syubhat. Allah jaga kita. Ya, kemudian yang kedua, perasaan banyaknya kekurangan kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana yang kita bahas kemarin, alangkah sedikitnya ya hak Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan. Kita berikan untuk Allah sisa daripada umur kita. Ya, kita bahas untuk pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Nikmat yang Allah berikan bercucuran berlimpahan, sementara kebaktian kita untuk Allah, penghambaan kita kepada Allah tak seberapa kita berikan, hanya merupakan sisa-sisa daripada waktu, sisa daripada umur. Harta yang kita berikan untuk Allah pun merupakan sisa-sisa harta. Ya, begitulah kebanyakan daripada manusia. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, padahal kita untuk manusia segala kita berikan, untuk dunia segala kita siapkan, tapi untuk Allah ala kadarnya saja, apa yang bisa dibuat. Ya, bagaimana kita mau berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang yang semacam inilah mereka berikan untuk Allah sisa-sisa daripada umur mereka. Ya, ngaji untuk belajar tentang Allah, syariatnya, agamanya. Ya, pagi hari sebelum kerja paling kita ngaji paling lambat 40 menit. Nanti udah capek-capek pulang kerja, sore hari ngaji lagi. Paling cepat atau paling lambat ya 40 menit sampai 1 jam. Paling kita belajar, mempelajari agama Allah SWT, menghambakan diri kepadanya dalam bab ilmu, paling kuat 2 jam 1 hari. Dan itu pun kurang. Belum lagi diikutkan dengan ngantuknya, dengan lalainya, dengan tak siapnya. Ya, salat 5 waktu sehari semalam 5 kali, paling kuat 1 kali salat 10 menit, 10 kalikan 5, 50 menit, 1 jam pun kurang. Ya, sementara untuk dunia kita berapa jam? Berapa jam? Kalau enggak lembur 8 jam. Campur lagi dengan lembur. Subhanallah. Harta kita semua untuk kepentingan diri, anak, keluarga, istri, sisanya infak. 10.000. Infak 20.000. 100.000 pun terasa sudah besar dari kita, besarnya engkau wahai uang merah. Subhanallah. Bagaimana kita mau berbangga-bangga kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini harus selalu ada perasaan ini. Sehingga kita terus berusaha untuk memperbaiki amal. Naam. Famusahadatul minnati tujibu lahul mahabbata wal hamda wasyukra liwaliyin ni'ami wal ihsan. Wa mutala'atu aibin nafsi wal amali tujibu lahu dhulla wal inkisara wal iftikar. Wat-taubata fi kulli waqtin wa an la yara nafsahu illa muflisan. Maka dengan senantiasa melihat cucuran nikmat Allah yang berlimpah kepadanya, ini akan membuat muncul daripada dirinya perasaan cinta kepada Tuhannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Al-Qahar. Melahirkan kecintaan kepada Tuhannya, melahirkan pujian. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, alhamdulillah ala kulli hal. Melahirkan kesyukuran. Ya, atas segala macam bentuk limpahan nikmat kepada sang pemberi nikmat. Melahirkan ihsan, sikap ihsan, kebaikan. Wali ni'am wal ihsan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat dan pemberi segala macam bentuk kebaikan kepada manusia. Inilah kalau kita selalu melihat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Terus akan bertambah kesyukuran kita. Manakala kita muncul perasaan tak syukur, ingat nikmat Allah yang berlimpah, kembali kepada kita kesyukuran. Ya. Lihat kantong kosong. Hanya ada uang-uang yang tak banyak. Hanya uang-uang receh, subhanallah. Muncul gundah gulana. Ya, habis bekalku ini.
Ya, masih seminggu lagi baru gajian. Muncul kesedihan, muncul gundah gulana. Jalan di jalan, dia lihat ada orang yang subhanallah cacat fisiknya. Ya, pincang-pincang dia berjalan. Jalan kaki, berjualan apa yang dapat dijual. Jualan balon, macam-macam. Muncul ketika itu rasa syukurnya, alhamdulillah. Aku masih lebih besar nikmat Allah berikan kepadaku daripada si fulan. Aku sehat walafiat, walaupun lagi kondisi bokek, paling seminggu lagi dapat gaji kawan tua. Kakinya pincang, cacat, gemetar-gemetar berjalan. Jualan balon yang tak berapa dapat dia. Muncullah apa? Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu lihat nikmat, banyak nikmat yang dititipkan dalam diri kita ini yang kita lupa mensyukurinya. Nikmat kesehatan yang tak ternilai. Banyak orang yang sudah menghabiskan hidupnya setahun, 2 tahun, 3 tahun hanya di pembaringan, stroke. Kadang bicara pun tak sanggup. Kadang semua ditunaikan di sana, hajatnya di sana ditunaikan. Tak bisa lagi ke kamar mandi, tak bisa lagi mandi. Kalau mau mandi, dimandikan. Buang hajat, dicebokkan. Subhanallah. Ya, lihat dengan dirimu yang kemana-mana berjalan, tak ada yang menghalangi. Subhanallah. Ini yang pertama. Bagian kedua, wa mutalatu aibin nafsi wal amal. Selalu melihat banyak aib dirinya. Salat sunnah tak sempurna, jarang-jarang, bolong-bolong. Salat wajib pun tak sempurna pula kekhusyukannya. Selalu terlambat. Ya. Lihat segala macam kekurangan diri. Menimba ilmu pun tak semangat. Ya. Lo terus perhatikan banyak kekurangan diri kita. Mutalatu aibin nafsi wal amal. Selalu melihat banyak kekurangan amalannya. Tak pernah sempurna, tak pernah utuh. Salat pun hatinya entah di mana-mana. Ya, kadang-kadang pun terlalu daripada waktunya. Tujibu lahu dzulla wal inkisar. Ini yang akan menggiring dia untuk senantiasa merasa dirinya hina di hadapan Allah. Sehingga dia merendahkan dirinya di hadapan kebesaran Allah, wal iftiqar wa taubah fi kulli waqtin, sehingga selalu dia merasa butuh kepada Allah untuk bertaubat dalam segala waktu dan keadaan. Wa alla yara nafsahu illa muflisan. Dia hanya melihat dirinya bagaikan seseorang yang jatuh bangkrut. Orang beriman jika melihat dirinya yang tak pernah utuh sempurna, selalu melihat dirinya bagaikan orang yang bangkrut, muflis. Bangkrut itu adalah orang habis semua. Habis semua, tak ada apa-apanya mau diandalkan lagi. Kata Nabi, atadruna manil muflisu fikum? Kalian tahu siapa itu orang bangkrut di antara kalian? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu man la dirham lahu wala dinara wala mata'. Yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tak punya lagi apa-apa. Tak punya uang dinar, tak punya uang dirham, tak punya emas, tak punya perak, tak punya harta. Kalau orang bangkrut, begitulah kita melihat diri kita seharusnya. Kita adalah orang yang bangkrut. Hanya karena rahmat Allah sajalah yang bercucuran berlimpah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Agar kita sadar diri mau kembali bertaubat kepadanya. Nah. Wa aqrabu babin dakhala minhu al-abdu ala Allah Ta'ala babul iflas. Baba وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرفي والإفلاس المخدي دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدأ وشملته الكسرة من كل جهاته وسهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته.
Wa aqrabu babin dakhala minhu al-'abdu 'ala Allah Ta'ala bab al-iflas. Kata beliau, ya, pintu terdekat bagi seorang ahli ma'rifat ingin masuk kepada Allah, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu al-iflas. Pintu merasa dirinya telah menjadi bangkrut sehingga dia butuh kepada Tuhan yang membantunya. Kau saksikanlah orang yang bangkrut, habis semua hartanya, dia butuh ada yang mensupportnya. Kalau tak disupport, habis dia, apapun tak punya lagi. Begitulah hakikatnya hamba ahli ma'rifat yang berjalan menuju Allah. Pintu terdekat menghubungkan seorang pada Allah adalah pintu al-iflas. Merasa dirinya telah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, habis semua amalan, tak ada apapun. Kalau bukan rahmat Tuhannya, habis dah. Ya. Wala yara nafsihi halan wala maqaman. Tak pernah dia melihat dirinya itu punya kedudukan, punya jabatan, kekuasaan, kehebatan. Wala sababan yata'allaqu bi. Tak ada sebab untuk dapat dijadikan sebagai tempat bergantung kecuali Allah. Habis semuanya. Musnah, ditinggalkan makhluk. Tak ada lagi backing bersama manusia. Tak ada lagi kerabat, saudara, sanak, semuanya tak ada. Hanya Allah tempatnya bergantung. Hanya Allah lah tempat dia berharap. Ya, wala wasila minhu. Ya bunubihah, dia tak punya lagi apapun sarana yang dia dapat banggakan karena sudah bangkrut, habis semuanya. Bal yadkhulu ala Allah Ta'ala min babil iftiqari sirfi. Murni dia masuk mengetuk pintu Allah dari arah al-iftiqari sirfi. Merasa benar-benar fakir, murni, 100% dia fakir, tak punya apapun lagi. Wal iflasil mahdhi, bangkrut 100%, tak ada apapun lagi. Tak bisa lagi diharapkan siapapun kecuali Allah Jalla wa'ala yang dapat menolongnya. Dukhula man qad kasara al-faqru wal maskanatu qalbah. Beginilah kondisi dia bagaikan seseorang yang masuk ke dalam pintu sementara orang tersebut telah binasa dirinya dengan kefakiran, kemiskinan, hatinya itu telah remuk dengan segala macam bentuk kefakiran, kemiskinan. Bagaikan orang yang habis semua harta bendanya, mengharapkan seorang raja penguasa yang baik budiman, datang di depan pintu istananya melaporkan, Tuan Raja, aku rakyatmu, apapun habis tak ada aku miliki. Subhanallah. Tempat hanya kepadamu Tuhan aku bergantung, Tuan Raja, bantu saya. Kalau kau tak bantu saya, habis binasa saya. Inilah perumpamaannya. Perumpamaan yang mendekatkan. Begitulah seharusnya kondisi kita ketika datang kepada Allah. Bagaikan kondisi seorang yang habis segala macam bekalnya, putus, fakir, miskin, datang ke hadapan sang raja yang kuat, perkasa, yang adil, yang baik, yang kasih kepada rakyatnya, yang yakin rakyatnya tersebut bahwasanya penguasanya akan mensupportnya, membantunya. Masuk kepada Allah dengan pintu kemelaratan diri kita, kemiskinan hati kita. Bukan masuk kepada Allah dengan pintu kebesaran diri, keagungan, aku banyak amal, aku banyak usaha, aku banyak ibadah, aku banyak ilmu, titelku sekian segudang, aku belajar di Timur Tengah, aku berinfak sekian miliar. Enggak. Yang masuk dengan seperti ini kepada Allah, Allah campakkan keluar sana. Allah tak butuh orang semacam ini. Allah tak butuh orang-orang yang sombong semacam ini. Setinggi apapun pangkatnya, jabatannya, kuasanya, ilmunya, gelarnya, masuk kepada Allah dengan kesombongan, dicampakkan Allah, dibuang. Harus masuk kepada Allah dalam penghambaan yang utuh, sempurna. Hatta wasalat tilkal kasratu ila suwaida'i fansada'. Benar-benar kehancuran tersebut masuk ke dalam inti hatinya, sanubarinya, pecahlah hatinya, hancur. Tak bisa lagi dapat dipertautkan kecuali dengan Allah. Wa syabalatul kasrah min kulli jihatihi. Kehancuran telah mendatangi dari segala sisi. Wa syahida daruratahu ila rabbi. Sehingga dia menyaksikan tak ada tempat dia yang sedang terjepit ini untuk jalan keluar kecuali daripada bantuan Tuhannya Azza wa Jalla.
Ya, wa kamala faqatihi wa faqarhu ilaihi, dia saksikan betapa fakirnya dirinya kepada Allah, sempurna kefakirannya kepada Tuhannya. Wa anna fi kulli dzarratin min dzarratihi adh-dhahira wal batinah faqah tamah. Dia lihat seluruh sisi apa yang dimiliki zahir batinnya, tak ada satupun yang dapat dibanggakan. Semuanya telah hancur binasa. Yang tak lain diharapkannya kecuali Allah yang dapat menyempurnakan hatinya yang telah hancur redam dengan segala macam kekurangan dirinya, kurangnya bersyukurnya kepada Allah SWT, dosa-dosanya yang berlumuran, ya, wa dhuraratan kamilatan ila rabbih tabaraka ta'ala, maka tak ada lain menjadi andalannya kecuali Allah tabaraka ta'ala. Urgen yang dapat menyelamatkannya dalam kondisi seperti ini hanya Allah. Wa annahu in takhalla anhu tarfata 'ainin halakah, dan dia yakin kalau Tuhannya meninggalkannya sesaat saja habislah dia binasa. Wa khasara atau wa khasira khasaratan la tujbar, kerugian yang tak akan dapat lagi disusul. Illa an ya'udallahu ta'ala alaihi wa yatadarakahu bi rahmatihi, kecuali karena Allah kembali menyantuninya, merahmatinya. Satu paragraf lagi. Wal ubudiyatu madaruha ala qa'idati Wala tariqa ila Allah ta'ala. Wala tariqa ila Allah ta'ala aqrabu min al-ubudiyah wala hijab aghladu min ad-da'wah. Sampai di sini. Wala tariqa ila Allah ta'ala aqrab min al-ubudiyah. Tak ada jalan yang paling dekat mengetuk pintu Allah kecuali jalan penghambaan, merasa dirinya hamba sehina-hinanya. Kebalikannya, wala hijaba aghlad, tak ada hijab yang paling tebal minad da'wah, daripada orang yang senantiasa mendakwakan dirinya berlimpahan kekayaan, kekuasaan, jabatan, berlimpahan amal saleh, berlimpahan kebaikan, ya, yang membuat dirinya lupa bahwasanya itu semua daripada Tuhannya Jalla fi'ula, karena dari taufik Allah semata. Kalau enggak bisa dia seperti itu. Yang munculkan sifat yang dikatakan Allah tentang Qarun, sesungguhnya ini semua aku peroleh dengan ilmuku semata. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua kekayaan karena ilmuku semata. Kesombongan yang membuat Fir'aun naik daripada tingkat manusia menjadi Tuhan, sehingga mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tertinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Ya, inilah penyakitnya Abu Jahal, Namrud, setiap orang yang sombong, ya, merasa dirinya besar, masuk kepada Allah dengan kepongahannya, binasa semuanya. Karena itulah Nabi mengatakan tak akan masuk surga seseorang dalam dirinya ada seberat zarrah semut yang paling kecil, min kibrin, daripada kesombongan. Subhanallah, ketika Amr bin As memberitakan hadis ini kepada Abdullah bin Umar ya, kalau tak silap, Abdullah bin Umar menangis. Ditanyakan orang, kenapa kamu menangis? Dia mengatakan bahwasanya Rasul mengatakan tak akan masuk ke dalam surga orang dalam hatinya ada kesombongan meski seberat zarrah, meski sebesar zarrah, ya, sebesar atom, tak akan masuk ke dalam surga. Sementara begitu beratnya lepas daripada kesombongan ini, ikhwati fillah, wallahul musta'an wa alaihi tuklan, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.